Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat untuk duduk berjamaah di masjid, melaksanakan di antara sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menanti dari satu salat menuju salat yang selanjutnya. Rasulullah SAW mengatakan wantidharus salah ila salah fadzalika ribat, menanti tibanya waktu salat dari salat yang sebelumnya dijuluki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk ribat. Ribat ini istilah yang disebutkan dalam ilmu militer. Di dalam ilmu militer Rasulullah SAW menyebutkan ribatu yaumin fi sabilillahi khairum minad dunya wa ma fiha. Ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala satu malam saja atau satu hari saja, ini lebih baik daripada kenikmatan kebaikan dunia dan seisinya. Ribat ini adalah berjaga-jaga di perbatasan, ya. Maka kita menanti tibanya waktu salat isya dari salat maghrib ini, minimal kita niatkan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Salah satunya adalah ribat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jelas merupakan hadis yang memberikan kepada kita motivasi yang sangat besar untuk tidak menyia-nyiakan kajian yang kita adakan setiap ba'da maghrib ini, karena mungkin minimal umat Islam itu menunggu dari satu salat menuju salat selanjutnya. Paling mudah adalah antara salat maghrib dengan isya, ya. Mungkin kalau setelah salat asar menuju maghrib jarang-jarang. Paling-paling mungkin nanti kalau i'tikaf 10 hari terakhir mungkin kita bisa menjaga, ya, kita niatkan untuk ribat dari satu salat menuju salat selanjutnya. Ini baru satu niat. Maka para ulama menyarankan kepada kita semuanya, istilah orang Indonesianya sekali mendayung 3 lautan kita lewati. Kita harapkan duduknya kita di sini kita perbanyak niat, ya. Niat untuk menghidupkan sunnah tadi, riba. Niat yang kedua apa? Niat kedua thalabul ilmi. Niat ketiga silaturahim. Niat keempat memakmurkan masjid. Niat kelima menghindari kemaksiatan. Niat keenam dan seterusnya. Mungkin ada niat-niat yang lain yang bisa kita perbanyak dalam satu aktivitas pada kesempatan kali ini. Demikian juga aktivitas yang lainnya, ikhwan. Mungkin kita naik motor, ya, ada orang niat naik motor hanya niat naik motor saja. Maka coba perbanyak niat, ya, dalam satu amalan sehingga kita bisa meraih pahala yang sangat banyak dalam waktu yang singkat, efisien waktu. Taib, di pertemuan yang kita bahas pada kesempatan kali ini, pembahasan kita masih bab tidur, ya. Jadi subhanallah, ini kajian bab tidur lumayan lama. Adabnya menunjukkan apa? Sangat banyaknya dzikir-dzikir dan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW
sangat banyaknya ibadah yang dilalaikan umat Islam sebelum tidur. Buktinya kita kajian kita ini berkali-kali, berapa kali pertemuan, mungkin ini pertemuan yang keempat gini, tentang etika tidur. PR besar buat kita adalah sejauh mana kita mencatat dan memahami sunnah sebelum tidur ini, dan juga sejauh mana kita melaksanakan sunnah ini, ya. Jadi bisa dibayangkan mungkin di antara mayoritas umat Islam menyepelekan hal ini. Bahkan ini pun bentuk muhasabah, introspeksi kita semuanya, karena yang hadir di sini mayoritas lahir semenjak dia lahir Muslim, ya. Mayoritas kita yang hadir di sini Muslim, tetapi apa? Tidur kita dari dulu tidak pernah Muslim. Artinya cuma berapa persentase doa ataupun dzikir yang kita baca sesuai tuntunan sunnah. Padahal Islam itu apa? Islam itu ada sebelum kita ada, ya. Kemudian kajian kita mungkin baru berapa bulan, katakan baru berapa tahun, tetapi kajian kita mungkin baru di sini. Padahal yang dibahas itu bukan perkara yang baru, yaitu apa? Etikanya Rasulullah SAW. Artinya ini menunjukkan ilmu yang kita dapatkan dari orang tua kita masih minim tentang ajaran Islam. Dan ini sebenarnya satu-satunya motivasi kuat untuk kita apa? Duduk berjamaah di sini, duduk bersama di sini untuk memperbaiki, ya, mereformasi kalau perlu direformasi. Apanya? Etika kita sebelum tidur. Poin yang selanjutnya, dan insya Allah pada pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir tentang etika sebelum tidur. Poin selanjutnya adalah Rasulullah SAW menganjurkan kita sebelum tidur membaca surat Al-Kafirun, ya, membaca surat Al-Kafirun sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Naufal al-Ashja'i radhiyallahu anhu ardah. Rasulullah SAW mengatakan, Iqra' inda manamika qul ya ayyuhal kafirun. Bacalah ketika engkau akan tidur, qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Thumma nam ala khatimatiha. Kemudian tidurlah tatkala engkau telah menyelesaikan surat Al-Kafirun. Fa innaha bara'atun minasyirki. Dikarenakan surat Al-Kafirun sebagai bentuk berlepas diri seseorang dari kemusyrikan. Jadi ketika kita akan tidur, kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca surat Al-Kafirun. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahumallahu ta'ala. Para ulama menyebutkan surat Al-Kafirun ini sebagai ihda suratai Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Kafirun dijuluki oleh para ulama sebagai salah satu surat dari surat Al-Ikhlas. Kenapa demikian? Kita dapatkan para ulama menjuluki surat Al-Kafirun dengan nama surat Al-Ikhlas karena di dalamnya mengandung apa, ikhwan? Tentang tauhidul ibadah, tauhid uluhiyah. Surat Al-Kafirun berkaitan dengan tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Intinya tauhid, intinya dakwah para nabi dan rasul terkandung dalam surat Al-Kafirun. Kenapa? Karena kita tahu definisi tauhid uluhiyah artinya apa? Tauhid mengesahkan Allah. Uluhiyah, dalam uluhiyahnya Allah artinya apa? Esahkan Allah dalam perbuatan kita. Ya, kalau tauhid rububiyah ini mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Kalau tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dalam perbuatan kita. Doa berarti apa? Hanya kepada Allah.
Salat hanya untuk Allah, ruku, sujud hanya kepada Allah dan untuk Allah. Ini adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan kita, dan itu tercantum dalam kandungan surat Al-Kafirun. Buktinya apa? La a'budu ma ta'budun. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku ini tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sedang sembah. Ya, wala antum abiduna ma'abud, dan kalian juga tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Kemudian apa? Wala ana abidum ma'abadtum, diulang lagi. Kemudian kalimat terakhirnya apa? Lakum dinukum waliyadini. Ya, untukku dinku, ajaranku, dan untuk kalian ajaran kalian. Ini menunjukkan apa, ikhwan? Menunjukkan adanya sunnah dari Rasulullah SAW untuk mengakhiri aktivitas malam kita dengan mengesahkan Allah dalam perbuatan kita. Bahkan kita dapatkan surat Al-Kafirun ini senantiasa dibaca oleh Rasulullah SAW ketika kapan? Ketika sholat 2 rakaat sholat sunnah fajar. Ini menunjukkan apa? Sunnah dari Rasulullah SAW. Sebelum sholat subuh, setelah adzan dikumandangkan, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat fajar. Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu sholat sunnahnya, apalagi sholat subuhnya. Ya, bisa dibayangkan, dalam rakaat pertama Rasulullah membaca setelah Al-Fatihah surat Al-Kafirun ini. Rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Dan ini senantiasa dikerjakan Rasulullah SAW bacaannya itu. Maka para sahabat dan Ibunda Aisyah ketika mengomentari bagaimanakah sholat sunnah fajarnya Rasulullah SAW, karena yatayassar, yukhafif. Kalau setelah mendengar adzan, beliau meringankan sholatnya. Kenapa ringan? Karena itu yang dibaca, senantiasa dibaca oleh Rasulullah SAW, bukan ayat yang lain. Hal ini hikmahnya, kata para ulama, seperti yang dicantumkan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Ini sepertinya ulama yang pernah adanya ceramah di Istiqlal dulu ya. Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr, beliau menulis kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar. Beliau katakan apa? Surat Al-Kafirun ini dibaca tatkala awal pertama kali orang akan beraktivitas. Ya. Ketika bangun tidur, kemudian mendengar adzan, kemudian dia apa? Dia melaksanakan sholat sunnah fajar, setelah Al-Fatihah baca surat Al-Kafirun. Berarti apa? Murnikan perbuatan kita dari semenjak awal pagi. Demikian juga tadi ba'da maghrib, mengakhiri siang kita, Rasulullah SAW senantiasa melaksanakan sholat sunnah rawatib 2 rakaat. Bacaannya sama, surat Al-Kafirun dengan surat Al-Ikhlas. Seakan-akan Rasulullah SAW, kata Syekh Al-Badr ini, beliau katakan, beliau mengajarkan kepada kita, akhiri hari kita, mengawali malam ini dengan apa? Dengan menghadirkan pengesaan diri kita dalam membaca surat Al-Kafirun. Pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan kita dengan membaca surat Al-Kafirun. Waktu subuh, sebelum sholat subuh, setelah sholat maghrib, tatkala matahari tenggelam, kemudian nanti sebelum tidur, mengakhiri aktivitas di hari tersebut dengan surat Al-Kafirun. Jelas ini merupakan kombinasi yang sudah memang sempurna yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, PR besar bagi kita semuanya. Apa itu, Bosak? Ketika kita baca Quran, jangan hanya baca. Ya. Kalau mungkin sekarang kita kajian, kita sudah paham. Sebelum tidur nanti saya akan baca surat Al-Kafirun.
Setelah sholat waktu sholat sunnah fajar 2 rakaat saya baca surat Al-Kafirun. Waktu sholat sunnah ba'da maghrib surat Al-Kafirun. Taib, jangan hanya sekedar dibaca. Bahkan Syekh Shalih Munajjid rahimahullah taala, baru beberapa pekan kemarin beliau meninggal dunia. Syekh Shalih Munajjid rahimahullah taala beliau katakan dalam kitab Thalatha wa Thalathina Sababan lil Khusyu' fis Shalah, 33 sebab agar kita khusyuk dalam sholat. Salah satunya apa, Pak? Usahakan pahami bacaan kita. Ya. Usahakan ketika kita membaca itu memahami. Tapi sejauh mana usaha kita sampai sekarang? Ya. Kenapa kita ingin dialog dengan orang Amerika, orang Inggris, kita bela-belain sampai di daerah Jawa Timur itu ada komunitas kampung Inggris. Betul? Ya. Bagaimana orang Islam itu beli PCD aja mesti film bahasa Inggris. Untuk apa? Alasannya Pak Ustadz katanya untuk memperlancar bahasa saya. Ini sesama manusia. Tekniknya sedemikian, kita berusaha Pak. Berusaha target kita bisa ada pencapaian yang mungkin 1 bulan mungkin. Maka saya akan tempuh itu. Kenapa kita tatkala berdialog dengan Allah tidak lebih dari itu? Padahal kebutuhan kita dengan Allah lebih kita butuhkan daripada kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh, ikhwan. Ketika seorang karyawan betul-betul merasa butuh kepada direkturnya, katakan gaji awal bulan biasa tanggal 1 atau tanggal 2, tapi dia betul-betul sangat membutuhkan gajinya tanggal 30 atau tanggal 29 akhir bulan saat ini misalkan. Padahal mestinya tanggal-tanggal bulan depan baru dapat gaji. Maka orang tersebut pastinya apa, ikhwan? Karena betul-betul membutuhkan dirinya untuk mendapatkan uang itu, maka dia akan berusaha untuk apa? Untuk mengetuk pintu hati direkturnya. Tapi sejauh mana kita, kondisi kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika berdialog? Maka kita dilarang oleh Rasulullah SAW sholat, baca Quran dalam kondisi ngantuk. Kenapa? Kita sedang ngobrol dengan Allah. Kita ngobrol dengan manusia yang kita hormati saja tidak etis, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dapatkan direktur kita katakan dia akan memberi, dia janjikan kepada kita, baiklah, karena Anda sudah merengek-rengek dan Anda juga karyawan teladan saya, bukan karyawan telatan. Anda karyawan teladan saya, ya sudah, karena Anda butuhkan, ini mungkin bonus buat Anda bulan ini. Dapat gaji kapan? Dia janjikan tanggal 29 bulan ini, dia katakan. Padahal biasanya tanggal 2 bulan depan. Tapi qadarullah masyaikhah, itu direktur kita sudah memberikan jalan keluar. Dia katakan baik, besok datang pagi-pagi. Ternyata besoknya direkturnya mungkin kecelakaan. Allah tetapkan ketetapan lain. Baik, maka kebutuhan kita kepada Allah jelas mestinya lebih besar daripada kebutuhan kepada direktur kita. Karena urusan direktur kita, walaupun dia memimpin mengurus urusan kita di kantor kita, urusan gaji kita diatur oleh direktur kita, tetap direktur kita juga ngurus uang yang akan diberikan buat gaji kita juga diatur oleh Allah. Kita sering membacakan doa setelah sholat, dzikir setelah sholat apa? Allahumma la mani alima a'tai wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani alima a'tai. Ya Allah, tidak ada satupun dari makhlukmu, jin, manusia, malaikat, nabi, rasul, siapapun makhluk, tidak ada yang bisa mencegah kalau engkau telah menetapkan akan memberi kepada seseorang. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang mampu memberikan manfaat kepada seseorang, mampu memberikan madarat, kecelakaan kepada seseorang, lima mana'ta, kalau engkau cegah hal tersebut. Maka di sini ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perasaan diperhatikan oleh Allah. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala beliau katakan, banyak sekali kesulitan yang Allah berikan kepada kita,
tidak akan diberikan jalan keluar kesulitan tersebut, atau dosa yang kita kerjakan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali lewat jalur mendidik anak kita dengan didikan yang soleh. Artinya beliau katakan apa? Terkadang kita capek dengan mengurus anak. Ini bagi yang sudah punya anak. Ya, Pak Ustadz, anak saya sulit baca doa sebelum tidur. Ya mungkin kita juga jarang-jarang ngasih contoh. Atau mungkin kita juga jarang-jarang doa tidur di samping anak kita. Ya, maka Imam Ibnu Qayyim berkatakan boleh jadi banyak kesalahan yang akan diampuni oleh Allah dari kesalahan kita. Tidak ada pintu mengampuni dosa tersebut kecuali lewat jalur berletih-letihan mengurus anak kita, mendidik anak kita. Artinya apapun amanahnya dari Allah yang Allah berikan kepada kita, usahakan amanah tersebut senantiasa kita ilmui. Ya, mungkin kita sebagai bujang, bagaimana amanah bujang ini? Kita ilmui. Tidurnya bujang katanya posisinya begini. Kalau setelah menikah posisinya berbeda. Kita katakan ini apa? Ini amanah masing-masing. Yang sudah menikah, seorang istri, yang seorang suami, yang seorang karyawan dan seterusnya. Coba bayangkan kalau etika kita ini, masalah etika tidur ini dipraktekkan oleh seluruh lapisan kaum muslimin, baik dia pejabat negara, baik kelas teri atau kelas kakap, menghidupkan sunnah ini, mestinya dia akan mendapatkan perubahan etikanya dalam kehidupan sehari-harinya. Kenapa? Ketika betul-betul dia memahami apa yang dia ucapkan, apa yang dia kerjakan. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya di sini etika yang disebutkan oleh penulis adalah menegaskan dari pembahasan sebelumnya, beristighfar atas dosa yang telah kita kerjakan di hari itu. Ketika kita akan tidur, memperbanyak istighfar. Kemudian selanjutnya istighfar itu apa? Talabul maghfirah, meminta ampun. Jadi kalimat kita mengucapkan astagfirullah artinya saya memohon ampun kepada Engkau ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Tuba artinya para ulama menyebutkan, sebagian ulama tuba ini menyebutkan apa? Syajaratun fil jannah, pohon di surga. Jadi Rasulullah katakan tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Pohon di surga yang bernama tuba ini akan Allah berikan kepada orang yang memperbanyak istighfar di dunia ini. Ya. Adapun para ulama yang lain mengatakan tuba ini apa? Sebagaimana apa? Hadis Rasulullah SAW, fatuba lil ghuraba. Alangkah baiklah kebaikan bagi orang yang gharib. Maka tuba di sini artinya kebaikan yang akan Allah berikan bagi orang yang memperbanyak istighfar. Kita tahu, pernah kita kisahkan berkali-kali mungkin ini. Tapi berapa kali kita istighfar? Artinya kita sering mengingatkan diri kita, ya, dengan kisah Al Hasan Al Basri yang beliau kutip, ya, dalilnya dari surat Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan apa? Nabi Nuh mengatakan apa? Istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian karena kalian pendosa, banyak salahnya. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ketika itu apa? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Dengan kalimat istighfar Allah akan menurunkan hujan yang deras. Ya. Wa yumdidkum bi amwal, memperbanyak harta. Ya. Wa yumdidkum bi amwal wal banin, demikian juga keturunan diperbanyak dengan sebab apa? Beristighfar. Maka boleh jadi, ya, seseorang ketika dipersulit mendapatkan rizki apa? Dia susah mengucapkan istighfar atau malas untuk mengatakan astagfirullah, ya Allah saya punya salah. Seakan-akan dia tidak merasa bersalah. Ya, maka di sini
Al Hasan Al Basri pernah mendapatkan muridnya bertanya, ya Syekh, ladang saya tandus, ya sudah istighfar saja. Datang yang kedua apa? Harta saya miskin, istighfar. Yang ketiga saya tidak punya anak keturunan, istighfar. Sampai murid-muridnya pada bingung. Kenapa 3 in 1? Ya. Kenapa resepnya 1 untuk 3 ini? Keluhannya 3 kok, resepnya 1, istighfar. Karena istighfar ini subhanallah. Kalimat yang mudah diucapkan tetapi subhanallah besar manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah senang seorang hamba mengakui salahnya. Allah senang seorang hamba mengakui kesalahannya. Ya, fa ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan akhwat, selanjutnya di sini etika kita sebelum tidur, Rasulullah bahkan menyebutkan di kalimat akhir dari doa ini apa? Waj'alhunna akhira ma tatakallam bih. Jadikanlah ini adalah kalimat yang engkau jadikan penutup ketika malam itu. Ini berarti kalau begitu, kalau Rasulullah SAW sudah mengkhususkan begitu, berarti apa ikhwan? Ya, hafalkan. Hafalkan. Dan ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian juga Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hal ini. Dan saya masih tetap mengingatkan antum untuk memiliki buku saku kumpulan doa dari hadis dan Al-Quran dari hadis yang ditulis oleh Imam Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Tidak sampai 50.000, kecuali antum beli 4 ya, atau beli 2, 25 ribuan kalau nggak 30.000 ya. Doanya adalah Rasulullah SAW mengatakan Allahumma, ini sebelum tidur ya. Di sini tertulis 3 baris. Ya. Tolong dihafalkan. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Allahumma ya Allah, aslamtu nafsi ilaika. Aslamtu artinya aku serahkan. Nafsi ilaika. Diriku, jiwaku aku serahkan kepadamu. Ini kapan diucapkan oleh Rasulullah SAW? Sebelum tidur. Dan beliau berpesan kepada kita semuanya, ucapkan kalimat ini adalah kalimat penutup kalian sebelum tidur. Artinya setelah kalimat ini selesai, tidur. Ya, ya Allah, aku serahkan diriku kepada Engkau. Coba ikhwan dan akhwat, kalau kita tidur, ya, kita tidur membaca kalimat ini, masalah kita serahkan kepada Allah. Tenang tidak gitu? Kita katakan apa? Ya Allah, aku serahkan diriku kepada Engkau. Ya, hutang saya ya Allah banyak. Iya, semoga besok mungkin mimpinya dapat solusi, atau nanti dimudahkan bangun malam untuk berdoa lagi. Ya, kemudian diberikan solusi untuk mencari usaha yang halal dan berkah, melunasi hutangnya. Ya, kita dapatkan apa? Penyerahan diri sebelum tidur. Ya Allah, aku serahkan diriku kepada Engkau. Wa wajjahtu wajhi ilaika. Aku hadapkan wajahmu kepadamu. Berarti apa ikhwan? Betul-betul penyerahan diri murni untuk menghambakan diri kepada Allah dalam kondisi tidur sedang beribadah. Wa alja'tu dhahri ilaika. Demikian juga apa? Aku sandarkan punggungku kepada Engkau. Apa maksudnya ini? Punggung saya disandarkan kepada Allah. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim beliau katakan, kalimat aku serahkan punggungku kepada Engkau ini maksudnya apa? Kiasan, ungkapan seseorang kalau menyerahkan urusannya itu seperti apa? Menyandarkan sesuatu kepada benda yang lebih kuat. Misalkan tiang, antum bersandar kepada tiang. Berarti apa? Antum merasa lemah karena antum yakin tiang itu kuat, bisa menyangga antum. Antum merasa yakin punggung ini menjadi apa? Maka pantas kalau dalam bahasa Indonesia ada istilah apa? Mbak, kamu ini jangan main-main terus. Kalau kuliah betulan, kalau cari kerja betulan. Kenapa? Kamu tulang punggung keluarga. Ya. Artinya apa? Artinya antum itu inti.
Rasulullah menyebutkan apa? Punggungku aku serahkan kepada engkau, artinya aku bertawakal, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Tawakaltu alaika. Aku serahkan diriku, urusanku kepada engkau ya Allah. Mau diapakan aku pasrah. Ini kondisi orang sebelum tidur. Wa fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan urusanku luar dalam, lahir batin kepada engkau. Ikhwan, bukankah ini telah cukup dalam kalimat Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik? Tetapi Rasulullah tegaskan dengan kalimat-kalimat yang lain untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan urusan penyerahan kepada Allah tidak hanya lahir, tetapi batin juga betul-betul diserahkan kepada Allah. Inilah maknanya keikhlasan di dalam tidur, atau keikhlasan yang mengawali tidur seorang muslim. Maka masalah apapun bagi orang beriman pasti dia rasakan ketika sebelum tidur akan ringan. Kenapa? Karena dia sebelum tidur walaupun masalahnya berat, dia katakan wa fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan urusanku kepada engkau. Kalau masalah yang aku bawa sampai ke ranjang ini, ke tempat tidur ini, aku bawa masalahku, tetapi Allah, urusan ini tetap ringan. Kenapa? Karena engkau berikan kalimat dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dengan kesulitan itu ada dibarengi dengan kemudahan. Allah katakan ma'a, ikhwan. Ya, Allah katakan ma'a. Artinya apa ma'a? Bersama, menemani. Kalau kita punya kesulitan, Allah sebenarnya sudah mempersiapkan kemudahan. Dan Allah sudah menegaskan kepada kita, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak pernah, kata Allah, menjadikan bagi kalian urusan din ini berat bagi kalian. Ajaran Islam itu tidak berat. Allah sendiri yang menegaskan. Artinya, kalau kita sudah menjadi muslim, punya masalah, dibawa ke tempat tidur, itu sebenarnya tidak perlu kita rasakan berat kalau kita orang beriman. Ya. Karena apa? Karena urusan masalah itu telah diatur sedemikian detailnya oleh Allah bagi seorang hamba. Artinya, kalau iman kita segini, yang masalahnya juga tidak akan keluar dari segitu. Ya, maka masalah para nabi dan rasul jelas lebih berat daripada masalah dari wali-wali Allah yang lain. Kenapa? Karena mereka imannya lebih besar daripada iman kita. Ya. Ujian adalah sesuai dengan kadar keimanan kita. Kemudian Rasulullah katakan raghbatan wa rahbatan ilaik. Senang dan takut aku kembalikan kepada engkau ya Allah. Artinya apa, ikhwan? Raghbah fit thawab, kata para ulama, senang mendapatkan pahala dari Allah. Wa rahbah ilaik, dan takut dari siksa dan murkanya Allah aku serahkan kepada engkau. Ini kapan beliau ucapkan? Sebelum tidur. Artinya kalau hari ini kita renungkan dosa kita menumpuk, maka ya Allah, aku akhiri hari ini dengan aku tanamkan rasa takut dari siksa dan murkamu dengan dosa yang telah aku kerjakan hari ini. Dan ya Allah, aku juga menyadari aku telah mengerjakan kebaikan yang Engkau mudahkan dikerjakan hari ini. Aku sangat mengharapkan pahala yang janjikan kepada orang-orang beriman. Ya, berikan aku pahala tersebut. Ini diucapkan kapan? Sebelum tidur. La malja wala manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat dan tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat untuk berlindung, dan tidak ada tempat yang bisa menyelamatkan diriku kecuali kepada engkau ya Allah. Jadi subhanallah, kasur kita itu betul-betul dipenuhi dengan lantunan doa. Itu pun kalau kita tunaikan. Ya. Sebenarnya gampang ya Islam itu. Sudah didengar, bahasanya mudah. Kalau belum hafal, sudah banyak penerbit-penerbit buku. Tinggal masalahnya apa? Istiqomah. Ya. Kontinuitas. Dawam, ini yang kita butuhkan. Ya. Maka pantas Rasulullah SAW pernah berpesan kepada salah seorang sahabat. Ketika sahabat tersebut mengatakan apa? Ya Rasulullah, ausini. Ya,
Rasulullah berikan aku wasiat. Sahabat ini mengatakan apa? Islam itu syariatnya sudah sangat banyak. Aku inginkan wasiat dari engkau yang pendek tapi cespleng. Apa kata Rasulullah? Qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah, kemudian apa? Istiqomah mempertahankan keimanan. Dan istiqomah itu berat. Continue itu berat, Pak. Kalau mungkin malam ini kita dengar kajian seperti ini teringatkan, betul? Ya, kayak dipecut, diingatkan. Oh iya, nanti malam akan saya baca. Itu pun baru niat. Dan boleh jadi nanti malam qadarullah masya. Ya, Allah takdirkan lain. Maka ini baru niat. Minimal dengan niat dapat pahala. Taib. Setelah niat kita kerjakan nanti sebelum tidur, alhamdulillah. Tapi coba besok harinya, besok lusanya dan seterusnya. Ketika orang diberikan istiqomah, maka para ulama salaful ummah mereka katakan, aku ini berusaha melaksanakan sholat tahajud selama 20 tahun, ya, maka aku nikmati kenikmatan sholat tahajud 20 tahun selanjutnya. Hasil dari apa? Mujahadah, kontinuitas itu. Sama seperti halnya ikhwan, ketika mungkin kita dapatkan di sini ada spanduk keutamaan sholat berjamaah 40 hari berturut-turut, orang tersebut dibebaskan, kata Rasulullah apa? Bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Orang yang, coba kita lihat tantangan ya dari Rasulullah SAW. Orang yang bisa menjaga sholat berjamaah, mendapatkan takbiratul ihram yang pertama bersama imam selama 40 hari berturut-turut, terbebas dari dua perkara. Terbebas dari api neraka, terbebas dari sifat munafik. Kira-kira sholat kita sekarang sudah 40 hari 40 malam mendapatkan takbir imam tidak? Ya, sholat subuhnya umat Islam banyak apa? Bersamaan dengan terbitnya matahari, terbitnya mata orang tersebut. Baru bangun, belum sholat subuh, ya, itu pun masih alhamdulillah masih sholat, walaupun dengan telatnya. Beralasan apa? Pak Ustaz, saya kebablasan, padahal tadi malamnya nonton Piala Dunia, bukan qiyamul lail. Bahkan ikhwan, Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau ingatkan kepada kita, seseorang ketika mengerjakan sholat sunnah, sholat malam, semalam suntuk, tetapi dia terlalaikan tidak mengerjakan sholat subuh berjamaah, berarti dia sedang diperdaya oleh setan. Kenapa? Karena dia mengerjakan amalan sunnah bisa melalaikan amalan wajib. Ini jelas tipu daya setan. Amalan sunnah yang kita kerjakan satu malam suntuk itu dengan sholat malam, di hadapan Allah tidak sebanding dengan sholat subuh berjamaah yang hukumnya adalah wajib. Namanya yang wajib, walaupun cuma 2 rakaat, mungkin dikerjakannya cuma 5 menit 10 menit, tetap dia di hadapan Allah lebih utama dibandingkan sholat sunnah yang kita kerjakan. Maka jangan pernah tertipu dengan setan. Kamu ini ahli orang soleh, kenapa? Tadi malam sholat malamnya ya 1 jam lebih, walaupun kamu ini kata setan sholat subuhnya tidak berjamaah. Ini kata setan. Di hadapan Allah tidak begitu. Yang wajib tetap dikedepankan daripada yang sunnah. Pak ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalimat la malja wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan. Kitab apa ini? Al-Qur'an. Maka tolong kalimat ini antum baca sebelum tidur untuk apa ikhwan? Untuk mengikis habis keyakinan orang Syiah yang saat ini menyebar di kalangan umat Islam Indonesia, yang mengatakan, orang Syiah mengatakan apa? Al-Quran sudah berubah, sudah tidak dijaga oleh Allah karena Al-Quran ditulis oleh orang-orang murtad, kata orang Syiah. Kita katakan tidak. Orang beriman sebelum tidur Rasulullah ajarkan apa? Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Wahai orang Syiah, kami beriman kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Ini dibaca setiap malam untuk menanamkan keyakinan bahwasanya Al-Quran sampai hari kiamat
senantiasa dijaga oleh Allah. Walaupun orang Syiah semakin banyak dan gembar-gembor mengatakan Al-Quran sudah dirubah. Ini yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, wa binabiyyikal ladzi arsalta. Al-Bara' ibn Azib ketika mendapatkan didikan doa ini dari Rasulullah, Al-Bara' ibn Azib pernah mengatakan wa bi rasulikal ladzi arsalta, bukan wa bi nabiyyika. Rasulullah mengajarkan kepada Al-Bara' ibn Azib, ini hadis dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu warda. Al-Bara' mengatakan di hadapan Nabi Muhammad, wa bi rasulikal ladzi arsalta, dan aku beriman kepada utusanmu yang engkau utus. Kata Rasulullah, la, wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, kepada nabimu ya Allah yang telah engkau utus. Kenapa? Untuk menghususkan keimanan kepada nabi, bukan kepada rasul. Kenapa? Dikarenakan rasul itu ada dari kalangan malaikat, ada dari kalangan manusia, kata para ulama. Adapun dari doa ini adalah sedang berusaha menanamkan keimanan kepada diri kita bahwasanya kami beriman, saya beriman kepada Nabi Muhammad yang telah engkau utus menjadi Rasulullah, seorang Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad. Bukan kepada Rasul yang engkau utus, bukan kepada malaikat Jibril, bukan, tetapi kepada Nabi Muhammad yang engkau utus. Fa in mitta min lailatika fa anta 'alal fitrah. Kalau Anda orang beriman, orang Islam membaca kalimat ini sebelum tidur, kata Rasulullah SAW, kemudian Anda tidur selama-lamanya, sekalinya bangun, kata Allah apa? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Sekalinya bangun, kata Allah apa? Hari bangunnya manusia di hadapan Allah Rabbul Alamin, hari kebangkitan. Maka ketika kita tidur, dengan mengakhiri kalimat tidur kita dengan kalimat ini, kata Rasulullah apa? Kalau kita tidur selamanya, maka kalian meninggal dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Artinya apa, ikhwan? Husnul khotimah. Husnul khotimah dengan sebab membaca doa ini. Maka Rasulullah berpesan kepada kita, tolong kalimat yang kalian ucapkan terakhir kali di malam itu adalah kalimat ini, bukan kalimat gol kemudian tidur. Ya, bukan kalimat nonton bola kemudian hore-hore kemudian tidur bersama-sama, tidak. Tetapi kata Rasulullah apa? Ucapkan doa ini ya sebelum tidur, karena menjadi sebab husnul khatimah. Kemudian yang selanjutnya penulis menyebutkan, ketika seseorang melihat sesuatu dalam tidurnya, bermimpi, ini nanti ada pembahasan khusus tentang etika menghadapi mimpi buruk atau mimpi yang baik. Ya, ada etikanya, maka penulis tidak membahas di sini, katanya di bab khusus. Yang selanjutnya adalah berzikir kepada Allah jika terbangun atau terkejut dari bangun. Saya ambilkan satu bentuk zikir. Mungkin kita kadang terkejut di malam hari, apa yang mesti kita ucapkan? Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Kita coba dulu yang pendek. Ya, doanya, zikir yang diucapkan Rasulullah SAW di malam hari ketika kita terkejut di malam hari. Rasulullah katakan, la ilaha illallah al-wahidul qahhar, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. La ilaha illallahul wahidul qahhar, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Apa artinya ini? La ilaha illallah. Kita terkaget di malam hari, bukan dikatakan wah kaget, bukan, tapi ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Al-Wahidul Qahhar, yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Al-Qahhar artinya yang Maha apa? Maha Kuasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Kalau kita diganggu setan, maka ingat, tidak ada yang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qahhar. Rabbus samawati wal ard, yang mengurus urusan dunia dan langit seluruhnya adalah Allah. Rabbnya langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan yang ada di antara langit dan bumi. Al-Aziz Al-Ghaffar, yang maha mulia yaitu Allah, yang maha pengampun yaitu Allah. Ini di antara zikir ketika kita bangun di malam hari terkaget-kaget. Kemudian dianjurkan juga ketika bangun malam adalah bersiwak dan tidur sesuai kebutuhan. Ya,
Ini etika yang terakhir yang bisa disebutkan oleh penulis, dan semoga pembahasan kita bermanfaat dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang kita kaji pada kesempatan kali ini tidak hanya kita dengar kemudian kita tinggalkan, tetapi kita pahami dan bisa kita jadikan bentuk ritual kebiasaan harian kita biidnillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.